Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Habibie. Di video kali ini akan menjelaskan tentang probability project dari Pacman. Pendahuluan, salah satu cara menarik insight atau informasi pada data adalah dengan mengeksplorasi dataset. Harapannya, hal ini mampu membantu pengambilan keputusan bisnis tanpa membuat model yang kompleks. Pada proyek ini, saya akan menganalisa variabel-variabel pada data dengan menggunakan ilmu dasar probability. Pendahuluan pertama, dataset yang digunakan adalah insurance dataset. Di setiap kolom dataset adalah sebagai berikut: ada age, sex, BMI, children, smoker, region, and charge. Proyek ini akan membahas tentang analisa descriptive analysis, variabel discrete, variabel continue, analisa korelasi, dan juga pengujian hipotesis. Yang pertama adalah analisa descriptive analysis. Descriptive analysis merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk mengeksplorasi data. Pada Python bisa menggunakan df.describe. Nanti akan muncul data seperti ini. Dari tabel ini ada beberapa informasi yang bisa dijawab. Di antaranya adalah berapa rata-rata umur. Dari sini bisa mengetahui rata-rata umur adalah 39,22. Berapa rata-rata nilai BMI-nya? Di sini kita tahu nilai rata-ratanya adalah 30,66. Berapa median dari tagihan? Di sini kita juga bisa tahu nilainya adalah 9386,16. Nah, tadi itu adalah untuk variabel untuk kategori data numerik. Nah, untuk data kategorik juga bisa digunakan dengan menambahkan parameter include O. Nah, di sini kita bisa tahu lebih banyak mana data laki-laki atau perempuan. Ternyata untuk dari gendernya terlebih banyak laki-laki. Atau kita juga bisa mengeceknya dengan fungsi value counts. Nah, lebih banyak mana perokok dan atau non perokok. Ternyata di dataset ini adalah lebih banyak yang tidak merokok. Kemudian analisa variabel discrete. Gender mana yang memiliki tagihan paling tinggi? Ternyata gendernya adalah perempuan, walaupun jaraknya tidak terlalu banyak. Kemudian bagaimana distribusi tagihan di tiap-tiap region? Ternyata yang paling banyak adalah Southwest. Dan seperti berikut. Nah, kemudian apakah distribusi ini dipengaruhi oleh proporsi data tiap masing-masing region? Nah, kemudian kita lihat proporsi data tiap region apakah sama? Ternyata beda. Nah, sedangkan di sini yang paling banyak adalah Southeast, sedangkan yang tadi paling banyak adalah Southwest. Dan ternyata jumlah tagihan pada pertanyaan sebelumnya tidak terpengaruh dengan proporsi data tiap region. Nah, kemudian adalah berapa peluang seorang tersebut adalah perempuan jika diketahui dia adalah perokok. Nah, ini adalah menunjukkan probability dengan kondisi tertentu. Nah, ini kita bisa lihat menghitung jumlah perokok perempuannya, jumlah total perokok. Nah, jadi peluangnya adalah 0,42. Sekarang kalau yang laki-laki juga sama, kita cari dulu jumlah perokok laki-laki, kita jumlah total perokok, kemudian kita lihat bahwa jumlah peluangnya adalah 0,558. Kemudian analisis variabel continue. Manakah yang lebih mungkin terjadi? Seseorang dengan BMI di atas 25 atau overweight mendapat tagihan kesehatan di atas 16,7K atau yang BMI di bawah 25 atau normal weight. Nah, kemudian kita lihat dari data, kita visualisasikan, ternyata yang overweight itu lebih mungkin mendapat tagihan sebesar 16,7K. Nah, karena seperti itu, maka yang proporsinya lebih banyak, maka itu lebih mungkin terjadi. Begitu juga dengan seorang perokok dan non perokok. Ternyata perokok itu lebih mungkin terjadi mendapat tagihan kesehatan di atas 16,7K. Kemudian analisa variabel korelasi. Korelasi antara tagihan dengan variabel usia, gender, BMI, dan jumlah anak. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa semua nilainya adalah positif. Artinya apa? Artinya ketika setiap pertambahan usia, tagihannya juga akan semakin naik. Setiap bertambahnya anak, tagihannya juga naik. Setiap bertambahnya BMI, tagihannya juga naik. Nah, kemudian masuk ke pengujian hipotesis.
Pertanyaan pertama adalah apakah rata-rata tagihan perokok lebih besar daripada tagihan non perokok? Nah, di sini pertama kita menentukan hipotesa dulu. H0-nya adalah rata-rata tagihan perokok sama dengan rata-rata tagihan non perokok. Dan alternatif hipotesisnya adalah rata-rata tagihan perokok lebih besar daripada rata-rata tagihan non perokok. Di sini alfanya adalah 0,05. Kemudian dengan mengujikan uji t-test diperoleh hasil p-value-nya seperti itu, dan kesimpulannya adalah hipotesis 0 ditolak, menolak hipotesis 0. Rata-rata tagihan perokok lebih besar daripada tagihan non perokok. Selanjutnya adalah apakah proporsi perokok laki-laki lebih besar daripada proporsi perempuan? Nah, di sini kita menerapkan hipotesis 0-nya adalah proporsi perokok laki-laki kurang dari sama dengan proporsi perokok perempuan. Hipotesis alternatifnya adalah proporsi perokok laki-laki lebih besar daripada perokok perempuan. Di sini menggunakan uji z-test karena berhubungan dengan proporsi. Dan hasilnya juga menolak hipotesis 0, proporsi perokok laki-laki lebih besar daripada proporsi perokok perempuan. Ini sama dengan yang kita cari tadi ya, 0,42 dan 0,58. Selanjutnya adalah apakah variasi tagihan kesehatan perokok dan perokok sama? Hipotesis nolnya adalah variasi tagihan kesehatan perokok sama dengan tagihan perokok kesehatan. Dan hipotesis alternatifnya adalah tidak sama antara variasi tagihan kesehatan perokok dan tagihan non perokok. Kali ini menggunakan tes F1 way test, diperoleh kesimpulan hipotesis 0 ditolak. Variasi tagihan kesehatan perokok tidak sama dengan variasi kesehatan non perokok. Nah, demikianlah suatu report probability development data insulin analis. Informasi lengkap bisa dilihat di GitHub dan juga bisa dibaca di Medium. Terima kasih.